Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa bersilaturahim. Alhamdulillah pagi hari ini setelah sarapan dan juga ngopi. Ngopi, Masya Allah. Masya Allah. Kita mengucapkan minal aidin wal faidin, ya kan? Mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, khususnya para penonton channel ini. Kemudian alhamdulillah bersama saya ada Pak Haris ya. Beliau seorang, kita panggil saja atlet berkuda ya. Yang alhamdulillah sudah beberapa lama ini aktif berkuda dan akan menginspirasi bagaimana pentingnya rumah kuda. Dan kami akan bersinergi insya Allah. Kita punya program 1000 rumah tahfiz. Dan insya Allah di bulan Syawal ini kita akan ada peningkatan 1000 rumah kuda. Gitu Pak Haris ya? Ya, insya Allah. Boleh disampaikan niatnya, termasuk bagaimana pentingnya umat ini memelihara kuda, berlatih kuda, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, mewakafkan hartanya untuk kuda. Silakan Pak Haris. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, ihwani fillah rahimakumullah. Sahabat dakwah semuanya yang ada di manapun berada. Pada hari ini kita alhamdulillah anak kedatangan Ustadz Abdul Haq dari mana Ustadz? Rumah berkuda ya? Rumah tahfiz ya. Alhamdulillah. Beliau bersilaturahmi pertama dalam rangka untuk ini kita merayakan kemenangan kita. Yang kedua, beliau juga ingin saling tukar pikiran, itu kan, sharing ilmu di bidang berkuda. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat bimbingan beliaulah, berkat perjuangan beliaulah, maka kita masih mendapatkan rahmat dari Allah berupa nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan juga tak lupa pula selawat kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, akhuna fillah, pada kesempatan hari ini mungkin kita sharing ilmu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haq, bahwa diskusi hari ini adalah kita membincangkan masalah olahraga berkuda ya. Dalam olahraga berkuda ini adalah merupakan sunnah Nabi, yang mana sunnah ini banyak sekali di dalam hadis-hadisnya, bahkan juga di dalam Al-Quran. Allah juga pernah menyebutkan dalam surat Al-Anfal 60 ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aidul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bih aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihi la ta'lamunahumullah ya'lamuhum wa ma yunfiqu min syai'in fi sabilillah wa fa ilaikum wa antum tuzlamun. Wa antum la tuzlamun. Ya. Wa antum la tuzlamun. Jadi sesungguhnya Allah sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini diperintahkan untuk mempersiapkan diri kita dengan kekuatan kita miliki, yaitu berupa kekuatan ketangkasan ya, ketangkasan dan juga ketangkasan berkuda maupun ketangkasan yang lain seperti memanah, yang mana tujuannya adalah untuk kita bisa meningkatkan izzatul muslimin ya, kewibawaan kita, agar orang-orang di luar muslim ini mereka merasa gentar. Seperti itu kurang lebih. Dan apa yang Allah berikan, apa yang kita berikan ini untuk di jalan Allah dalam rangka untuk menegakkan olahraga sunnah ini, maka Allah akan ganti dan kita tidak akan dizalimi. Nah, ini salah satu motivasi bagi kita agar kita dapat menghidupkan sunnah Nabi, yaitu olahraga sunnah ini. Dan di dalam olahraga berkuda ini juga nanti itu ada cabang-cabangnya seperti olahraga berkuda dan memanah seperti itu. Dan memanah ini juga merupakan perintah dari Rasulullah, yang mana kita harus
menghidupkan olahraga memanah ini, sebagaimana yang di dalam hadisnya juga dikatakan bahwa semua permainan itu sia-sia, artinya tidak mengandung zikir kepada Allah kecuali 3 hal, yaitu permainan kita melatih memanah, kemudian berlatih kuda atau melatih kuda, dan berenang seperti itu. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk melakukan olahraga sunnah. Nah, dalam hal ini dari kami ini memang ada semacam ide atau gagasan untuk bagaimana supaya olahraga berkuda ini bisa dijalankan oleh seluruh umat dengan mudah, ya. Karena selama ini kan yang kita ketahui olahraga berkuda ini mahal seperti itu, mahal biayanya, ya kan? Karena memang untuk biaya perawatan kuda itu mahal. Nah, di sini kami ingin mewujudkan bagaimana supaya olahraga berkuda ini bisa terjangkau dengan harga yang murah, sehingga umat banyak yang bisa menghidupkan olahraga berkuda ini. Nah, untuk itulah insya Allah kami akan bersinergi dengan rumah-rumah tahfiz, ya, untuk mendirikan semacam rumah kuda. Ya. Kenapa di sini kami menyebut rumah kuda? Karena memang biar lebih familiar, ya, di telinga kita. Karena biasanya itu disebut stable, ya, stable. Karena stable ini kan bahasa asing gitu. Nah, kalau kita tujuannya agar lebih familiar aja di kuping para kaum muslimin seperti itu. Lebih Melayu, ya? Ya, lebih Melayu. Rumah kuda. Ya. Mungkin itu aja dulu sebagai pembukaan dari kami. Mungkin nanti selanjutnya akan ada pertanyaan dari Ustadz. Ya, teman-teman semua, ya, jadi niatnya membangun rumah kuda. Bagaimana setiap rumah tahfiz anak-anak belajar Al-Quran, mengamalkan membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, dia kan jenuh tuh. Betul. Jenuh ngaji, ya kan? Betul. Nah, harus ada permainan. Selama ini kan main bola, main-main lari-larian, main apa. Nah, ada permainan yang subhanallah bernilai sunnah dan pahala, yaitu main kuda, berkuda gitu. Iya. Cuman yang pertama, kudanya beli di mana? Ya kan? Iya. Kemudian berapa harganya? Kemudian gimana cara supaya umat memiliki kuda ini gitu. Sebenarnya memang kalau kita melihat lagi banyak anjuran Rasulullah untuk menyuruh kita memelihara kuda. Dan oleh karenanya di dalam tadi yang saya sampaikan dalam ayat Al-Anfal 60 bahwa semua yang kita keluarkan untuk berinfak di jalan Allah, termasuk di dalam menghidupkan olahraga sunnah berkuda ini, maka Allah mengatakan bahwa semua itu akan diganti. Masya kan? Allah. Wa ma yunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum tuzlamun. Dan apa yang kamu infakkan di jalan Allah, maka tidak akan Allah zalimi kita. Betul. Akan Allah ganti semuanya. Nah, ini di kami dan juga beberapa ikhwan yang lain juga merasakan ini, sudah membuktikan bahwa memang ketika kita menjalankan sunnah itu pasti akan Allah ganti. Ya, apa yang kita infakkan akan Allah ganti. Karena tidak mungkin Allah itu ketika kita menolong agama Allah, maka Allah tidak akan menolong kita. Seperti itu. Jadi yang penting kita yakin dulu. Entah bagaimana caranya, yang penting kita bangun dulu keyakinan. Setelah itu, baru kita bicara bagaimana nanti manajemennya, ya, bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara pendanaannya. Itu bisa kita diskusikan. Tidak jauh berbeda dengan kita yang teman-teman yang sudah terbiasa infak buat rumah tahfiz. Betul, kan? Betul. Infak buat santri, infak buat keperluan ustadznya. Iya. Ya, alhamdulillah ada keberkahan kan. Betul. Cuma memang promosi ataupun informasi tentang rumah kuda ini yang masih minim. Betul. Padahal sama juga sunnah Nabi kan, Masya Allah. Betul. Jadi seperti yang Ustaz sampaikan, bagaimana dulu kita belum maraknya rumah-rumah tahfiz. Belum maraknya dompet-dompet yatim, belum maraknya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang lain. Dan demikian pula dengan kegiatan menghidupkan sunnah olahraga. Seperti ini, memang awalnya kita masih ragu-ragu, ya kan? Bagaimana nanti pendanaannya, bagaimana untuk ini. Insya Allah kalau sudah masyarakat kita berikan tentang pemahaman bahwa olahraga sunnah ini adalah sebenarnya sunnah tapi wajib gitu ya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Ali bahwa
setiap kaum muslimin ini yang sudah mampu tuh wajib untuk mendirikan atau menghidupkan olahraga sunnah memanah dan berkuda seperti itu. Nah ini yang jarang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita atau aktivis-aktivis dakwah kita, karena selama ini mereka memang sudah bagus, mereka sudah menghidupkan dakwah di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Nah yang satu ini di bidang olahraga ini yang belum kelihatan ada boomingnya. Nah untuk itulah kita mulai saat ini, yuk mari kita hidupkan olahraga sunnah ini, kita hidupkan olahraga memanah, kita hidupkan berkuda, seperti itu dengan tujuan kita untuk mensiarkan agama Allah. Insya Allah nanti jalan itu akan terbuka luas, seperti itu. Sebagaimana sudah. Mobil terbeli, kuda nggak kebeli ya? Karena memang kawan-kawan kita ini kayak di Ustadz Al-Makmur ya, Ustadz Aldo. Awalnya beliau punya pesantren, nggak ada berkuda. Kemudian mulailah membeli kuda kan, dari mulai 1, 2, akhirnya sampai sekarang udah puluhan. Kemudian sahabat kita yang lain seperti di stable Asalam itu kan, punyanya Bang Caroko seperti itu kan. Nah, itu sama, dia belum punya kuda, akhirnya beli 1, 2, kemudian dititipkan di stable. Sekarang dia udah bisa mendirikan stable. Terus saudara kita seperti yang di Kubang ya kan. Terus yang di tempat paling banyak seperti itu. Alhamdulillah. Jadi memang mengawal ini susah, tapi insya Allah apabila kita bertujuan untuk menegakkan agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Nah masalahnya, mau nggak kita mulai sekarang bergerak, ya kan? Kita coba untuk menghidupkan syiar ini, kita coba dengan yang sudah pernah kita lakukan di tahfiz, misalkan ada dompet duafa, ada dompet anak yatim, ada dompet untuk santri, atau santunan atau orang tua asuh seperti itu. Nah, di kuda pun bisa bikin program seperti itu. Kita bikin program orang tua asuh kuda. Untuk satu kuda berapa orang? Satu kuda misalkan ada untuk patungannya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, itu kan bisa saling patungan, atau mungkin berupa penitipan kuda. Kemudian kita buka dompet kuda, wakaf kuda seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kita mau memulainya. Yang penting kita insya Allah berazam bahwa ini niat kita untuk menghidupkan sunnah Allah, mudah-mudahan Allah akan menolong kita seperti itu, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman semua ya, jadi alhamdulillah sudah ada beberapa kuda, beberapa stapel kuda. Saya pun sudah berlatih, pernah alhamdulillah masuk ini teman-teman di Pemuda Akhir Zaman, lambangnya kuda juga. Dulu pernah semangat, dan sekarang lagi lemes lagi. Mudah-mudahan dengan video ini, ayo kembali kita bersemangat, kemudian kembali berlatih lagi. Mungkin terakhir buat para pemuda, mereka belum lah kalau beli kuda kan, mereka pengen latihan berkuda. Ini apa tips triknya supaya orang mau latihan berkuda, kemudian manfaatnya apa dengan berkuda itu Pak? Silakan. Jadi Ustadz Abdullah, alhamdulillah ini merupakan suatu pertanyaan yang baik. Kembali lagi kepada diri saya sendiri, ketika pertama saya berlatih kuda, memang itu yang kita utamakan adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi. Memang kita hobi itu nggak salah, ya hobi, menyukai hobi suatu olahraga nggak salah. Cuman sebaiknya kita iringi dengan niat untuk menghidupi sunnah Nabi itu. Nah setelah kita rasakan, memang pertamanya awalnya kita berat dengan biaya yang mungkin harus kita keluarkan, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit ya akhirnya kita menjiwai, dan sampai sekarang pun akhirnya semua yang kita jalankan itu bahkan sangat bermanfaat buat diri sendiri, buat kesehatan badan kita, kemudian kita pun bisa menghidupkan sunnah, dan mudah-mudahan kita bisa ajak saudara-saudara kita untuk bergabung di sini seperti itu. Dan mungkin kami mengajak kepada ikhwan semua, mari kita hidupkan olahraga sunnah berkuda, memanah, karena ini adalah sunnah yang sangat besar sekali pahalanya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa di dalam kuda itu, di ubun-ubunnya itu dia sudah ditetapkan kebaikan sampai akhir zaman. Betul. Bahkan orang muslim yang sudah mampu itu diwajibkan untuk melihara kuda seperti itu. Itu tainya, kotoran kuda, kencingnya itu dihitung pahala ya. Masya Allah. Memanah juga seperti itu. Semua yang menyediakan panah, yang membuat panah, yang melakukan melempar panah, mengutin anak panah, semuanya berpahala. Allah, nah di sini kita bangun niat seperti itu, maka Bismillah kita coba untuk menghidupkan sunnah ini. Yuk kita belajar memanah dan berkuda, dan mungkin satu lagi mungkin berenang ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memiliki ketangkasan memanah dan berkuda. Ini bisa untuk kesehatan dan juga bisa untuk persiapan akhir zaman seperti itu.
Mungkin itu aja, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, demikian diskusi singkat kita dengan Bang Haris ya tentang 1000 rumah kuda insyaallah. Insyaallah. Langsung di mana nih? Soto Betawi Pak Jenggot Gambar panah. di daerah Jalan Trubuk ya. Ya, Jalan Trubuk. Dan ada panah-panah kita, Ya. tempat latihan, ya, olahraga memanah. Oke, teman-teman boleh mampir ke sini nanti kita makan sotonya. Subhanallah. Semoga yang datang kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Aris, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.